yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Yesus dengan gamblang menunjukkan ini merupakan harfikan, merupakan teguran keras pada murid-murid yang pada waktu mulai berkembang di pikiran mereka, isu yang mulai marak di tengah-tengah perkumpulan ini, murid-murid Tuhan Yesus, tentang siapa yang lebih besar, siapa yang lebih hebat, dan masing-masing mulai menonjolkan kelebihan-kelebihan dan mulai mengukur yang lain. Tapi satu kali Yesus berkata pun bahwa siapa yang ingin menjadi besar, pemimpin, dia harus menjadi terkecil. Dan itulah yang sedang ingin dituntaskan oleh Tuhan ketika ada keadaan yang seperti itu. Bukan kamu yang memilih kamu, memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kata-kata ini menghempaskan pola pikir, menghancurkan paradigma yang boleh salah dibangun. Kondisi berpikir dari murid-murid tentang nilai, mereka mulai memberi nilai diri di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama. Ada murid yang merasa, ada murid yang mulai merasa bahwa dia adalah penting, dia sangat dibutuhkan, dia sesuatu yang sosok sentral dalam kumpulan ini. Memang ada beberapa murid yang bukan murid itu atau bukan Tuhan yang menentukan, tapi diperhatikan dalam sepak terjang pada akhirnya memang hal-hal yang tidak terhindarkan. Ketika dalam kelompok itu mulai datang orang-orang yang dominan, bukan karena dia ingin dominan, tapi kinerjanya menonjol. Bersyukurlah kalau kinerjanya menonjol, tapi bukan dia yang memberi nilai. Dan ini yang dicatat oleh kita memang menunjukkan ada beberapa orang yang sangat aktif, kinerja mereka di atas rata-rata dari 12 murid yang lain. Dan kita tahu siapa-siapa itu, dan bersyukur bukan mereka yang memberi nilai, tapi minimal ada pernah di benak mereka soal memberi nilai di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Tapi bersyukur perkataan Tuhan ini sangatlah menghancurkan apa yang mereka di benak mereka. Dan untuk Tuhan istilahnya Tuhan memberikan tekanan yang begitu, teguran yang keras ini sebelum apa di dalam mindset mereka, pola pikir mereka menjadi sesuatu yang sulit untuk dikeluarkan. Secara dini langsung dihempaskan oleh Tuhan dengan pernyataan yang luar biasa. Dan dari pernyataan dari Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang luar biasa. Di sini katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, saudara, frase ini, memilih ini setelah dipelajari lebih dalam, maka sekali lagi saya mengatakan nilai dan makna dari kata memilih akan menunjukkan siapa sebenarnya kita di hadapan Tuhan. Di dalam bahasa Yunani, minta maaf saya selalu pakai ini supaya bahasa Yunani, karena dalam belajar Alkitab memang kalau di mitologi harus apa? Supaya betul-betul jelas, bukan mengira-ngira. Kata memilih di sini dia memakai kata eklegomai, berarti memilih dengan sengaja, memilih dengan penuh pertimbangan, memilih berdasarkan maksud dan tujuan tertentu. Artinya pilihan kita sebagai anak Tuhan bukan pilihan yang sembarangan. Dan yang memilih adalah pihak Tuhan, bukan pihak kita. Yang seharusnya konsekuensi logis dari keadaan ini, karena Tuhan yang memilih, dan kita menjadi keadaan yang pasif ketika dipilih oleh Tuhan. Logikanya, konsekuensi logis, karena Tuhan yang pilih, maka standar ada di pihak Tuhan, bukan di pihak kita. Standar yang ditetapkan oleh Tuhan, kita tidak tahu seperti apa. Malah kalau terangkan belajar tentang bagaimana Tuhan memilih orang-orang tertentu dalam Alkitab, sudah ada pada titik yang tidak dapat
logika manusia akan berkata, hai lebih pantas. Oh kakak lebih terdidik, lalu dia punya pengetahuan dan yang mumpuni, dan seterusnya. Tapi yang dikira Musa